Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi sistem manajemen keuangan bernama My Wallet. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abian Maheswara dan rekan saya Muhammad Arik Naufal Rafif dari kelompok 1 absen atas 1 AIC 2. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu individu dalam mengelola keuangannya, seperti mencatat pemasukan dan mencatat pengeluaran. Baik, kita akan lanjutkan ke penjelasan screen dan sekaligus mencoba aplikasi tersebut. Di sini ada screen login. Screen login ini ada dua tombol, yaitu sign up dan sign in. Sign up ini adalah proses pembuatan akun atau proses pendaftaran akun, dan sign in ini adalah tombol untuk kalian yang sudah memiliki akun. Sini ada bloknya, yaitu when card view 1 klik. Ketika card 1 diklik atau sign up diklik, maka buka screen bernama daftar. Dan ketika card view 3 diklik atau tombol sign in, buka screen bernama masuk. Dan anggap saja kita belum memiliki akun tersebut. Di sini kita akan mengklik sign up. Oke, kita sudah masuk ke dalam screen daftar akun. Sini ada username dan password. Lalu ada tombol daftar, dan di sini juga jika kalian sudah memiliki akun, bisa mengklik saja tulisan masuk ini. Cara kerjanya yaitu kalian harus mengisi text box tersebut, text box username dan password. Sini ada bloknya. Ketika card view 3 diklik atau tombol daftar diklik, masuk ke pengecekan apakah text box 1 dan text box 1 copy atau username dan password itu kosong. Jika kosong, maka akan memunculkan notif fill all detail seperti ini. Jika terisi, maka project bucket dari database Firebase mengambil isi dari text box 1 atau username, lalu menyimpan data username dari text box 1 dan data password dari text box 1 copy ke Firebase. Lalu jika menekan daftar, akan menunjukkan notif sukses daftar. Lalu akan pindah screen ke screen masuk. Begini contohnya. User satu dua tiga. Di sini isi username-nya adalah user dan passwordnya adalah 123. Kita menekan card view 3 atau tombol daftar. Sukses daftar. Cara ngeceknya sudah terdaftar juga bisa kita lihat dari Firebase-nya, yaitu ini ada user, passwordnya 123, username-nya user. Di sini kita masuk ke screen
masuk atau login. Yang di sini ada username dan password juga. Lalu ada tombol login. Cara menggunakannya yaitu dengan mengisi username dan password tadi, itu user dan 123 passwordnya. Di sini juga ada bloknya, yaitu ketika CardView 3 diklik, lanjut untuk mengecek apakah textbox 1 dan textbox 1 copy itu kosong. Jika ya, memunculkan file detail, dan jika terisi akan mengambil data username dari project bucket yang diambil dari isi textbox 1 atau username. Jika tidak benar, maka value akan mengeluarkan tidak sesuai, dan sama seperti password, jika tidak sesuai value akan tidak sesuai. Lalu jika berhasil, maka show alert atau menampilkan notif, yaitu sukses login. Lalu membuka ke screen transaksi. Di sini kita langsung aja tekan login, sukses login. Di sini ada beberapa blok, namun yang harus diperhatikan yaitu floating action button. Di sini floating action yaitu yang ini. Ketika floating action button diklik, maka akan membuka screen bernama pilihan. Lalu di sini ada ketika transaksi diinisialis, maka gambar pada image 1 menampilkan gambar dari URL ini. Nah, gambarnya ini diambil dari Google secara acak oleh AI. Lalu ada prosedur atau fungsi pemanggil. Lalu di sini ada inisialis global ID tuan. Ini untuk menyimpan angka atau indeks awal. Lalu ada inisialis global text to create empty list, untuk diinisialisasi sebagai daftar kosong, digunakan untuk menyimpan daftar tag dari TinyDB. Lalu ini ada inisialis global value to 0. Ini untuk digunakan menyimpan hasil total dari iterasi nilai untuk disimpan di label 3 maksudnya. Lalu di sini ada fungsi atau prosedur pemanggil untuk membaca data dari TinyDB, melakukan perhitungan, menampilkan hasil pada label 3. Lalu ada strukturnya, ada for each item in list, melakukan iterasi untuk setiap tag dalam tag dari TinyDB dengan mengambil semua tag yang ada di TinyDB. Lalu ada set global tag to get global value, select list item list call. Ini untuk mengambil nilai dari TinyDB berdasarkan tag
saat ini atau item. Lalu set label 3 text to if yang ini untuk menampilkan total nilai yang telah dijumlahkan dalam iterasi. Nilai ini diformat dan simbol Rp atau rupiah dan angka desimal 2 tempat desimal atau 2 koma di belakang. Nanti akan menampilkan di sini. Lalu di sini ada panggilan dinamik komponen. Blok ini digunakan untuk membuat elemen atau komponen dinamis dalam aplikasi. Itu dalam vertikalis, jadi nanti data akan muncul dalam vertikalis dan templatenya menggunakan JSON formatter. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Lalu ada parameternya, yaitu daftar data atau properti yang akan dimasukkan ke dalam template dengan menggunakan make a list. Dan daftar ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu get global ID untuk mengambil ID global saat ini. Lalu ada data dari TinyDB. Lalu di sini juga ada tanggal, ada tahunnya instan, dan format Rp dan desimal. Lalu di sini ada card view full clickable untuk mengatur properti full clickable pada komponen card view agar dapat merespon klik dari pengguna. Jadi nanti datanya dapat diklik. Lalu ada set card view background color untuk mengatur warna latar belakang card view berdasarkan kondisi tertentu. Jadi nanti warnanya misalkan memilih pemasukan, yaitu warnanya bakal warna biru, dan jika pengeluaran warnanya warna merah keorenan. Lalu set label text ini berfungsi akan menampilkan gambar dari kategori yang telah dipilih. Misalnya kartu kredit akan memunculkan gambar payment, lalu penjualan akan menampilkan shopping bag, dan sisanya yaitu request quote. Lalu ada set label text color. Jadi ini adalah seperti jika pengeluaran akan menampilkan minus berbeda dengan pemasukan, dan warna pengeluaran, tulisan pengeluaran pada angkanya yaitu warna oranye. Dan yang terakhir, set global ID kan beriterasi tambah 1. Lalu di sini ada ketika card view ditekan lama akan menghapus
data dari TinyDB dan menghapus komponen dari dynamic komponen. Dan global text akan mulai dari 0 lagi. Kita akan coba menambahkan data tersebut. Klik. Di sini ada error yang sangat umum karena entah dari mana, padahal komponennya sudah sesuai. Jadi ketika label 8 atau back arrow ini diklik, nanti akan kembali ke screen sebelumnya atau screen transaksi. Lalu di sini ada dua tombol, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di sini ada bloknya, yaitu ketika kartu pemasukan atau tombol pemasukan diklik, maka akan membuka screen menambahkan dengan value nantinya akan disesuaikan, yaitu pemasukan. Lalu begitu juga dengan kartu pengeluaran, akan membuka screen bernama menambahkan dengan value-nya pengeluaran. Di sini kita akan mencoba pemasukan. Ini di dismiss saja. Di sini kita sudah masuk ke screen menambahkan. Itu di sini ada beberapa blok, yaitu ketika screen menambahkan inisialis, daftarkan layout vertikal kategori sebagai dialog pada komponen button sheet 1. Itu berfungsi memungkinkan layout vertikal kategori digunakan sebagai dialog bottom sheet. Bottom sheet ini adalah dialog yang muncul dari bagian bawah, sering digunakan untuk menampilkan menu pilihan atau opsi tambahan. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bottom sheet, muncul dari bawah. Lalu ada ketika kategori diklik, menampilkan button sheet yang sudah didaftarkan dengan layout vertikal kategori. Nah, tadi ketika diklik ini, maka akan munculkan button sheet-nya. Lalu ada ketika card kredit diklik, kita buka terlebih dulu. Ketika card kredit diklik atau kartu kredit debit ini diklik, maka mengatur teks dari label 6 menjadi teks dari label 9. Jadi nanti akan muncul di sini. Kita coba. Nah, nanti muncul di sini. Begitupun yang kartu jasa dan kartu tagihan. Dia akan muncul di atas di kategori tersebut. Nah, misal kita kategori. Lalu ada
ada inti dari blok di sini, yaitu ketika card view 3 diklik, ini akan lanjut untuk memeriksa nilai awal atau start value tadi, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Karena tadi kita menekan atau mengklik pemasukan, di sini bloknya. Lanjut, setelah itu memeriksa lagi apakah text box 1 yaitu judul, text box 2 yaitu jumlah atau nominal, dan label 6 yaitu kategori tadi itu tidak kosong. Maka menyimpan data di TinyDB dengan format yaitu tanggalnya, lalu isi dari text box 1, text box 2 dan label, dan nanti akan munculkan vertical scroll, vertical arrangement, dan card view 3. Jadi kita akan, setelah mengisi, kita akan munculkan yang ini. Di sini kita akan beri judul yaitu uang saku. Nominalnya kita ambil 100.000, yaitu dengan kartu kredit. Kategorinya yaitu kartu kredit atau debit. Kita klik menambahkan. Nah, ini adalah vertical scroll arrangement dan card view. Card view-nya yaitu kembali. Card view-nya yang gambar ini. Lalu di sini ada, jika label 1 diklik atau back row ini diklik, maka akan kembali ke screen pilihan, dan juga card view kembali diklik, kita akan kembali ke screen pilihan. Kita akan coba kembali dan melihat data apa sudah tersimpan atau belum. Nah, data sudah tersimpan. Lalu kita akan coba melihat jika pemasukan. Pengeluaran maksudnya. Misal kita beli baju seharga 75.000. Dengan ini tagihan. Nambahkan, lalu kembali. Nah, sini sudah berkurang, yaitu 100.000 dikurang 75.000, hasilnya 75.000. Baik, segitu saja presentasi hasil proyek kami. Semoga
project ini bermanfaat, dan jika masih bisa dikembangkan, kita akan membuat aplikasi ini ada di Play Store kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.